Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita, saudaraku. Sebelum kita mendengar Tuhan berbicara buat setiap kehidupan kita, buka hati kita siapkan hati kita mau datang kepada Dia. Kita mau memuji, mau menyembah Dia, mau mencari wajah-Nya. Kita mau mendekat kepada Dia melalui doa kita, melalui kerinduan kita, melalui pujian kita, melalui sembah kita. Kita mau datang kepada Dia, mau mencari wajah-Nya dan dekat dengan Dia. Dia adalah Tuhan, Raja atas hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Dia. Hanya Kau Tuhan, penolong hidupku, kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh aku percaya, sungguh berserah, aku percaya, sungguh ku dan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat ya Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Karena Tuhan kita besar, saudaraku, Ku lebih besar dari apapun yang ada. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang setia menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Aku mau percaya ya Tuhan, aku mau berserah, ku percaya, sungguh ku akan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhanku terlebih dari setiap masalah kami. Oh, dari setiap sakit penyakit, dari setiap apapun yang ada di dunia ini, Tuhan kami lebih besar. Tuhan penolong hidupku, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhan, Kau besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan
penolongku, yang selalu setia menyertai kita, saudaraku, bersama kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup ya Tuhan untuk mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidup kami, nasib kami, keadaan kami, situasi kami. Karena Engkau besar, kuasa-Mu dahsyat. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh, mari yang percaya, yang mau berserah, yakin akan Dia. Kuasa-Mu, katakan, oh Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, lambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku, Yesusku, Allahku, Bapakku, Kau besar, kasih-Mu ya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Pulih, kita sambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memulihkan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan yang besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya, untuk menolong kami Tuhan, untuk menopang hidup kami ya Tuhan. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat
terlambat janji-Mu ya. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Sembuhkan hidupku, sembuhkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Berkati hidupku ya Tuhan, berkati hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan. Tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu mengangkat kami. Haleluya. Iramasana lamaso ya ralamaramasse. Kami sembah, kami naikkan syukur pujian. Kami mau percaya, kami mau berserah. Kami yakin kuasa-Mu Tuhan sungguh ajaib. Haleluya. Rasakan Tuhan hadir, saudara. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan Dia ada bersama kita saat ini. Rasakan Dia nyata. Oh, kasih-Nya, kuasa-Nya di tengah-tengah kita. Oh, memulihkan hidup kita. Oh, menyegarkan jiwamu. Haleluya. Oh, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Ada kekuatan yang baru, yang susah dihiburkan. Haleluya. Ada penghiburan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau penghibur kami Tuhan, Kau penolong kami Tuhan, Kau kekuatan kami ya Tuhan, Engkau keselamatan kami ya Tuhan, Engkau perisai hidup kami ya Tuhan, Engkau tempat pengungsian kami, tempat pelarian kami. You are my shelter. Engkau perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Tuhan, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Yesus, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghiburku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan
bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Aku bersuka ya Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya ya Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sambut Yesusku, Rajaku, Tuhanku. Yesus penyelamatku, penyelamat. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghiburku. Katakan sama-sama, penghibur, pelindungku, menara kekuatanku, menara kekuatan. Biar segala yang bernafas, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sama-sama sembah Dia, saudaraku, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Aku bersuka atas perbuatan. Selamanya ku kasihi Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Dia, bagi Raja di atas segala raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora ketika mendengar nama Yesus. Dengar namamu. Mari umat Tuhan kita bersuka atas perbuatannya, atas dahsyatan keajaiban Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti janjinya Tuhan, seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada kuasa yang seperti kuasa-Mu. Tidak ada janji yang seperti janji-Mu. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tidak ada kesetiaan yang seperti setia-Mu ya Tuhan. Nothing compares. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa hebat, ajaib dan luar biasa bagi kami anak-anaknya, bagi kami umatnya. Kami mau, umat Tuhan mau bersuka, bersorak, memuji nama Tuhan yang besar itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini.
Kau memberkati ibadah raya minggu kami untuk merayakan Yesus Kristus yang telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini, dan berkuasa sebagai Tuhan dan Raja atas segalanya. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur. Umat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, buka hatimu, lembutkan ya Tuhan hati kami, roh kami, supaya kami memiliki roh yang lemah lembut, damai dan tentram, yang terbuka, open heart, hati yang terbuka untuk menerima taburan benih-benih surgawi, benih-benih firman Tuhan, untuk jatuh di tanah hati yang baik, yang subur, dan akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Yang percaya dan yang siap untuk dengar firman yang menghidupkan, firman yang berkuasa. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Saya akan bicara mungkin sesuatu yang apa ya, kayaknya enggak ini, saudaraku, apa ya namanya, enggak populer, enggak, biasanya gereja enggak seneng ya. Saya akan khotbah tentang penderitaan, saudara. Saya tadi di mobil perjalanan bercanda sama nyonya saya. Aku khotbah penderitaan loh. Oh, enggak apa-apa, aku udah biasa menderita. Orang kalau udah biasa menderita denger gitu malah ya untuk jadi penghiburannya, jadi kekuatannya ya. Orang yang ya siapa sih orang mau menderita ya? Siapa sih orang mau susah ya? Enggak ada ya. Tapi kita akan lihat firman Tuhan gitu, saudaraku ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dan nanti pola pikir penderitaan itu beda. Jangan dipikir penderitaan itu ya karena mungkin masuk penjara, ya karena korupsi, ya itu ya menderita tapi karena dosa ya. Yang kita belajar nanti bukan menderita karena dosa ya, tapi menderita karena Kristus. Amin, saudaraku. Dan itu ada kemuliaan, saudaraku, luar biasa ya, kita akan belajar. Tapi sebelum saya masuk ke sana, jadi nanti setelah ini ya, saya akan banyak bicara tentang manusia rohani, saudaraku ya. Kan kita ada 3 istilah ya tentang manusia ya yang kita belajar tahun ini ya. Jadi manusia, sambil diingat-ingat kan, yang pertama dimulai dengan manusia baru, manusia yang baru, kedua manusia rohani, yang ketiga manusia yang sempurna atau seperti Yesus. Lah, kita nanti saya akan mulai beranjak ke manusia rohani, manusia baru sudah kita enggak akan terlalu bahas karena sudah setahun lalu aja kita bahas itu, saudaraku ya. Tapi intinya saudara sudah nangkep ya, untuk menjadi manusia baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru itu adalah dimulai ketika kita menerima, kita percaya ya kepada Tuhan Yesus, ada di dalam Kristus. Kamu adalah ciptaan baru, makhluk yang baru, manusia yang baru. Itu terjadi yaitu proses kelahiran kembali. Ya, kita dilahirkan kembali jadi baru, jadi manusia yang baru. Kita sudah belajar itu, kita akan lewati itu. Dan setelah kita jadi manusia yang baru, dilahirkan kembali, yang dilahirkan adalah rohnya, manusia rohaninya dilahirkan kembali, ya. Kalau manusia jasmaninya tetap yo ngene-ngene ae. Tapi saya percaya kok anak Tuhan itu, lagu senengannya Pak Asnan ya. Kulihat apa saudaraku? Di wajahmu apa? Kemuliaan Raja. Ya toh? Nah, walaupun mungkin fisiknya tetap, tapi yang beda mungkin aura, ya orang dunia katakan aura, wajahnya itu bersinar, ada kemuliaan, ya kemuliaannya kemuliaan Raja. Amin. Nanti kita akan lewati itu ya. Jadi manusia baru kita udah sering bahas, tapi mungkin kalau ada waktu tertentu kita akan ulang lagi untuk bicara tentang keselamatan ya. Puji Tuhan, kita ada nanti jiwa baru, ya. Saya sudah ngomong-ngomong sebentar dari India. Namanya aja sulit, ya. Minggu depan datang nanti ya. Mau dibaptis ya, beliau dari bukan seberang sih kalau India, Hindu ya, dan mau nerima Yesus. Kemarin sudah sempat terima pengajaran ya, pertemuan pertama untuk dibaptis itu kita kasih konseling baptisan awal ya, untuk konseling baptisan ya, sudah mendengar tentang Yesus ya, mulai puji Tuhan, lihat terbuka hatinya, tinggal nanti terus ya, puji Tuhan, doakan sudah. Jadi ya kayak bintang film India, saudara gitu. Mirip-mirip gitu. Puji Tuhan ada orang India nanti di sini, saudara gitu. Ya, singkat cerita, ya
Orang boleh seganteng apapun, setampan apapun, secantik apapun, saudaraku ya, kalau enggak ada kemuliaan Allah di dalam hidupnya, enggak kuat, enggak lama, enggak tahan lama, beda. Makanya anak-anak Tuhan itu enggak usah bingung cari cakep, cantik, ganteng, enggak perlu. Ya, kita mungkin orang sederhana, ya. Bedak kita mungkin bedak apa yang sederhana itu apa? Oh, FIFA langsung keras ngomongnya FIFA. Nomor berapa lagi? Oh, nomor 4 ya. Kamu pakai itu. Gak apa-apa, mungkin sederhana itu ya. Tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, ada kemuliaan Allah dalam hidupnya, amin, terpancar itu, wah lain saudaraku. Makanya anak-anak Tuhan harus gitu. Makanya Alkitab ngomong dandanan kita itu enggak yang wow gitu, enggak. Kita dandanan kita ini batiniah ya, secara rohani ya. Itu makanya nanti kita naik ke manusia rohani, belajar tentang jadi manusia rohani ya saudaraku. Jadi manusia baru itu adalah awal untuk kita menjadi anak Tuhan itu ya. Itu disebut manusia baru ya, dilahirkan kembali, lahir baru jadi anak Tuhan ya, bayi, masih bayi. Perlu bertumbuh, seperti bayi kan perlu bertumbuh ya. Kalau enggak bertumbuh kan jadi bayi ajaib saudaraku ya. Zaman kecil saya suka bercanda, ada film bayi ajaib, badannya bayi, wajahnya orang tua, kumis kayak Pak Jenggot, kumis betul. Ada filmnya, kalau sekarang di YouTube kan banyak ya film-film jadul-jadul itu, cari bayi ajaib, film horornya Indonesia. Aneh-aneh aja. Jadi badannya bayi, wajahnya tua gitu ya, bayi ajaib. Aneh nanti ya, jangan sampai kita anak Tuhan ya begitu, sudah percaya Yesus dilahirkan kembali, tapi gak bertumbuh. Makanya ini kan bertumbuh itu ya muncul buah-buah rohnya ini ya. Ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, ada kesabarannya. Dulu belum jadi anak Tuhan, ngamuan. Setelah jadi anak Tuhan, isik ngamuan. Tambah parah loh ini salah makan. Jangan-jangan ini lahir beneran. Nanti kita belajar juga tentang ini, saudara, perubahan itu ya. Itu saya sering pernah ngasih kepada Anda ya, ngasih contoh tentang perubahan itu ada 2 jenis kan. Yang pertama itu jenis metamorfosis, perubahan dari kepompong ya. Kepompong kalau berubah menjadi kupu-kupu kan bagus kan, kepompong kan jelek kayak ulet gelilah lihat gitu saudara. Ketika dia bermetamorfosis berubah jadi kupu-kupu yang indah, itu yang disebut metamorfosis, itu berubah itu seperti itu. Tapi ada jenis perubahan yang unik saudaraku, berubah ya tetap seperti itu. Tahu, saya pernah kasih contoh, ayo ingat enggak apa? Ular, itu bahasa Jawanya ngelungsungi, enggak tahu bahasa Indonesianya apa itu ya. Orang Sulawesi enggak tahu nias. Jadi ular itu bisa ganti kulit. Kulitnya pecah keluar, tapi ya tetap jadi ular kan. Aneh kan? Bukan itu perubahan gitu loh. Bukan seperti itu menjadi manusia baru itu ya, manusia rohani ya. Lah makanya saudara harus mengalami berubahlah kamu, itu firman Tuhan katakan ya. Menjadi manusia yang baru ya, pembaharuan budimu terjadi baru. Lah, itu akan bertumbuh terus jadi manusia rohani. Hari ini kita akan belajar menjadi manusia rohani, kita sudah sering belajar ya. Kapan itu sebelum saya masuk ke poinnya ya, manusia rohani itu adalah manusia baru yang bertumbuh. Soalnya kalau enggak bertumbuh, enggak berubah, ya berubah itu mungkin transformasinya memang bertahap. Enggak ada orang percaya Yesus lahir baru ya jadi anak Tuhan terus langsung kayak malaikat gitu ya, belum. Ya hidupnya masih berproses. Ya, tapi prosesnya akan bertumbuh terus. Jadi tambah hari, kok nadanya enggak pas ini. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Loh itu harus tambah itu. Tambah, salib itu tanda, luar biasa ini. Muncul, saya enggak nyuruh ya. Salib ini tanda apa saudaraku? Tanda tambah apa tambah minus? Tanda apa? Tambah kan plus. Enggak kebetulan saudaraku ya. Tambah hari harus bertambah. Tambah apa? Cinta Yesus. Tambah hari, tambah apa? Tambah ku percaya. Yang ketiga, itu wakilnya jawabnya tambahnya banyak ini. Tambah ku benci dosa, tambah benci dosa. Terakhir, tambah hari, tambah apa? Tambah ku setia. Itu bertumbuh, saudaraku. Tambah terus. Bertambah. Cintanya pada Yesus, kesetiaannya. Tambah benci dosa. Ya, benci dosa ini tambah. Dosa tambah enggak mau gitu ya. Tapi kalau makanya
Heran kalau ngakunya anak Tuhan, ngakunya orang Kristen, ngakunya orang percaya, tapi seneng. Dengan dosa seneng banget gitu loh. Kok tambah seneng ya sama dosa itu? Ya apa sih? Ini ada yang keliru nih, salah makan kelihatannya. Salah beriman mungkin gitu saudaraku ya. Makanya harus benar ya. Makanya di dalam surat Yudas itu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu paling suci, kata firman Tuhan gitu. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci gitu. Harus bangun. Iman itu sebagai dasarnya, saudara. Makanya dasarnya harus benar gitu loh. Nah di gereja ini kita akan terus ngajar iman ya sebagai dasar yang benar. Supaya bangunannya benar. Pondasi kalau menceng, pondasi kalau nggak lurus, pondasi kalau bengkok-bengkok, bangunannya juga ikut bengkok-bengkok, kan ikuti pondasinya. Ya, makanya dasarnya harus benar ya. Nah, hari ini tadi saya ngomong tentang penderitaan, apa hubungannya dengan manusia rohani, saudaraku? Ya, minggu lalu saya ngajarkan ya, kemarin bagus ya di Kersel Bu Untung sama Mas Yulio ini aktif sekarang ya, Kersel online. Sejak sembuh dari corona ini. Tak lihat aktif sekarang. Sri, kemana kamu? Di bawah lagi makan. Loh, orang Kersel kok makan? Ngikut aja loh, enggak usah pakai HP satu orang banyak bisa kan. Suaranya dikerasin gitu loh, ikut. Kan ada Yulio, ada Ayu ya, kamu sebelahnya gitu loh ikut ya. Mana makan terus. Makan kok enggak 2 jam makan terus enggak selesai-selesai. Ya, jadi bagus kemarin waktu Kersel itu kita juga ngomong membahas. Jadi tujuan saya di Kersel itu membahas khotbah saya hari Minggu, diperdalam gitu saudaraku. Kalau gini kan Anda enggak bisa tanya ya, enggak ngerti ya denger dimplok ya saudaraku ya. Kalau itu kan bisa ditanya, bisa digali lagi, dikembangkan gitu loh maksud saya. Lah minggu lalu kan saya sempat khotbahkan juga tentang ya gimana secara sederhana supaya jadi manusia rohani ini gampangnya saja ya. Ini seperti saya sering sharing sama beberapa orang. Saudara tahu ini bahasa Indonesianya apa ya? Yang apa? Jungkitan itu loh, apa? Jadi orang main sama anaknya, biasanya sama temennya, apa ini? Jadi satunya di sini, satunya di sana. Apa? Bandulan itu loh saudaraku. Oh bandulan, jembatan. Jungkit itu loh ya, jungkitan itu loh ya. Jadi kan jungkitan itu kan kalau yang satunya turun gini ke bawah, yang satunya ke atas. Ada yang dua-duanya naik gini. Ini bukan jungkitan. Jadi kalau satunya turun, satunya ke atas. Demikian juga gantian kan. Nah, itu loh apa yang namanya yang gini loh, yang duduk sana, duduk sini gitu. Bandulan itu lah, bandulan gini, bukan sembuh lah, itu namanya jungkitan lah ya, jungkat-jungkit apa itu katanya. Lah, seperti itulah ya, seperti itulah manusia rohani. Kalau daging kita naik, roh kita ya turun. Itu ada ayatnya Galatia, nanti saya bahas itu, nanti itu gambarannya gitu. Kalau kamu hidup dalam daging, kamu tidak akan hidup dalam roh. Tapi kalau kamu mengikuti keinginan roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Seperti kebalikannya, karena dua-duanya berlawanan. Ya, kalau kamu hidup dalam daging, kamu tidak akan hidup dalam roh. Tapi kalau kamu hidup dalam roh, kamu akan tidak ikut hidup dalam daging lagi. Jadi itu seperti jungkitan tadi. Apa? Jungkatan, ya sudah jungkatan lah. Ini, ya itu tadi. Ya sudahlah apapun namanya. Ini enggak jelas ini. Saya enggak sempat nyari ya. Sekarang kan Mbah Google apa aja, ini gambar ini apa namanya ini. Tapi itulah gambarannya. Jadi kalau Anda dagingmu terus engkau kasih makan, engkau kuatkan, tambah kuat, tambah berat. Manusia rohmu ya ringan jadi lemah gitu. Makanya itu suatu yang berkebalikan gitu. Makanya enggak ada cara yang lain. Kita kalau mau menjadi manusia rohani, dagingnya itu kalau Alkitab ngomong sih dimatikan sebenarnya. Matikanlah dalam dirimu, ada lagi buanglah dalam dirimu gitu loh. Tapi itu semua berproses ya, dimatiin, dibuang ya saudaraku. Ya, jadi pelan ya disingkirkan dikit-dikit ya. Jadi harus memang saya tahu gini loh, kita jadi manusia baru tidak langsung hidupnya itu kayak wow, sudah kayak malaikat, udah enggak mau ini, enggak mau itu ya. Saya tahu masih ada lah, kita sudah pernah belajar kan, dosa kita udah dihapuskan, diampuni. Tapi bukan berarti kita enggak bisa berbuat dosa, masih bisa. Tapi pengampunan Tuhan berlimpah-limpah. Cuman masalahnya kalau kita terus hidup jatuh bangun dalam dosa, kapan bertumbuhnya gitu loh. Kapan tambah cinta Yesusnya, kapan tambah benci
dosanya. Itu namanya bertumbuh. Dan minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu malah, kalau kita nggak bertumbuh, nggak jadi manusia rohani, kita akan menjadi manusia dunia atau manusia daging. Betul, bahasa aslinya sebenarnya daging, sark ya. Sark itu daging, sarkikos, manusia daging. Nah, kita akan belajar kenapa kok kita hari ini belajar tentang penderitaan. Lah, ini hubungannya saudaraku. Tapi sebelum kita lihat itu, Alkitab ini luar biasa ya. Saya cuma baca dari satu surat saja, suratnya Rasul Petrus. Dalam surat yang sama, ya, itu ada 2 hal yang kayaknya berbeda, ya, tentang panggilan. Ya, jadi kita ini dipanggil, yang pertama itu untuk diberkati, tapi juga dipanggil untuk menderita. Nah, kadang-kadang gereja itu berat sebelah. Dia nggak mau ngajar tentang penderitaan, padahal Yesus ngomong, saya nggak mau gereja di sini alergi dengan penderitaan, jangan salah. Justru kuncinya di situ nanti. Kuncinya di situ. Ya, banyak orang, semua orang enggak mau menderita, semua orang enggak mau susah. Siapa sih mau kayak Ayub? Siapa sih mau disalib kayak Tuhan Yesus? Enggak ada yang mau. Tapi tahu enggak Yesus pernah ngomong apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dulu. Dia harus menyangkal dirinya. Tahu enggak sangkal diri itu? Memang ini bahasa kayak puitis ya, sangkal diri itu menyangkal diri. Jadi dia ini kepengen, misalnya maaf ini agak kasar, ini contoh, misalnya kita mau mencuri, ya, butuh duit, mau curi, menyangkal diri itu disangkal, aku enggak nyuri, disangkal, enggak nyuri, berdosa ini. Ya, sudah punya istri, ketarik istri, perempuan lain misalnya, pengen, disangkal, enggak, itu nyangkal diri, nyangkal keinginan. Ngerti ya, nyangkal diri ya. Jadi menyangkal diri itu gitu, bukan menyangkal diri, kamu agung, bukan agung, bukan. Menyangkal diri itu menyangkal dagingnya ini loh, keinginannya ini, disangkal. Enggak. Barang siapa ikut aku, sangkal dirimu, gitu loh. Ya toh, nolak segala hal yang berbau kedagingan, sangkal diri ini kan bau dagingnya ini. Dan pikul salibmu, lalu ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Banyak gereja enggak khotbah itu. Ya, khotbah berkat melulu. Saya enggak anti berkat, ya. Saya tadi lihat-lihat ruang sebelah ya. Kemarin Mas Yugus ternyata sudah lihat ya. Wah, makanya Mbak Asih ditawari tinggal situ mikir-mikir. Bangun teh akeh, saya benar bangun, saya lihat wah ini 10 jutaan aja. Ya, ini memperbaiki, saya mikir wah nanti dulu lah. Saya enggak sengaja kemarin sambil bersih-bersih sama nyonya saya lihat ya ruang yang sebelah agak belakang itu ya, wah ini memang sulit memperbaiki dari dulu saya habis banyak itu di situ, talangnya tuh, wah saya lagi mikir kasih hikmat Tuhan ya apa sebelahnya. Lah butuh uang kan ya, kalau ada uang segala sesuatu ya beres ya, masalahnya kan semua kan ada keterbatasan ya, jadi ya saya enggak anti berkat ya, kita ada keuangan, ada uang yang berlimpah, puji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Enggak anti gitu loh dengan berkat, tapi juga jangan anti dengan menderita. Itu loh saudaraku ya. Maunya berkat aja ya. Soalnya bahaya saudaraku kalau kita enggak belajar, enggak mengerti tentang penderitaan di dalam Kristus. Hati-hati. Karena apa? Saya tunjukkan ayatnya. Ini yang berkat dulu aja ya. Yang enak dulu aja, yang gampang ya. 1 Petrus, nanti kita baca surat Petrus saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 apa 9 ntar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Ini yang berkat dulu aja. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Atau dipisui misuh genti. Itu bukan anak Tuhan lah. Anak Tuhan itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, tampar pipi kanan. Ada yang ngomong, saya tunjuk Pak, loh kenapa tunjuk? Ya kan enggak ada ayatnya Pak, kan pipi kanan Pak yang kena, oh kamu buat aja. Tetap, itu kan istilah saja ya. Jadi intinya anak-anak Tuhan seperti ini ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki, tetapi sebaliknya, baca sama-sama, 1, 2, 3, hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk apa? Peroleh berkat. Anda dipanggil untuk diberkati.
Enggak salah. Kita diberkati enggak salah. Usaha kita sukses berhasil enggak salah. Pekerjaan kita naik jabatan enggak salah. Uang kita tambah banyak enggak salah. Tapi ini kadang-kadang kita berhentinya di berkat itu. Coba kalau saudara teliti ayat ini. Kenapa kok karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tapi ayat di atasnya, saudara, coba kadang itu bicara apa sih? Kalau jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu dicaci maki, jangan mencaci maki juga. Jangan balas dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Jadi ternyata kita ini diberkati untuk memberkati. Nah, banyak orang cara berpikirnya keliru, diberkati itu untuk memperkaya diri, diberkati itu untuk tak nikmati seumur hidupku, 7 turunanku. Makanya Yesus pernah berkata kepada orang kaya enggak salah. Tapi yang salah cara berpikir orang kaya itu. Waktu itu ada perumpamaan, Yesus ngasih ada orang yang kaya, dia berkata waduh sudah banyak hartaku, lumbungku semua sudah tersimpan, akan kunikmati hari. Pokoknya dan Yesus ngomong apa, hei orang bodoh. Kalau hari ini juga jiwamu diambil daripadamu, apa gunanya kekayaanmu? Karena dia kaya hanya untuk cara berpikirnya bagaimana aku bisa bersenang-senang, bagaimana caranya aku bisa nikmati ini untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Itu bukan anak Tuhan, dengar dalam nama Yesus. Anak Tuhan memperoleh berkat, dipanggil untuk diberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil oleh Tuhan Yesus, untuk memperoleh berkat. Dan berkat yang terutama adalah keselamatan. Karya terbesar, berkat terbesar dalam hidupku. Apa saudaraku? Pengorbananmu yang selamatkanku. Itu berkat terbesar. Itu cara berpikir manusia rohani. Amin saudaraku. Manusia duniawi cara berpikirnya berkat yang terbesar itu uang yang banyak, dapat jabatan yang tinggi. Dia berpikir duniawi, hidup secara duniawi. Tapi anak Tuhan beda. Kalau dia dapat berkat, ya Tuhan berkat ini aku mau kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Malah makanya kalau dicaci maki, jangan balas caci maki. Dijahati, jangan balas caci maki. Jahati. Justru kamu berkati dia. Makanya Yesus ngajar. Ya toh, kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu lapar, ini berkatnya apa? Kasih makan. Ini bukan teman, saudaraku. Ini musuh, orang yang mungkin benci kamu, jahatin kamu. Yang nipu kamu. Tapi Tuhan, kalau ada musuhmu nih, yang jahatin kamu, yang celakakan kamu, waktu dia lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasihin minum, beri berkat sama dia. Kalau dia telanjang, belikan baju, kasih pakaian. Tidak punya rumah, kasih tempat tinggal untuk dia bisa tinggal. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah bedamu dengan pemungut cukai orang berdosa? Mereka juga seperti itu. Tapi karena kamu anak-anak Bapa yang di sorga, yang membalas setiap orang, mau baik, mau jahat, dibaiki semua. Ya tahu. Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan kasih matahari. Baik orang jahat mau orang baik. Tuhan kasih hujan. Baik orang jahat, orang baik. Apakah karena dia jahat tidak tak kasih hujan? Enggak. Itu loh. Firman Tuhan ini benar-benar kebenaran. Saudara. Makanya saya heran kalau ngomong Alkitab dipalsu, mana palsunya? Apakah ajaran seperti ini palsu? Tidak ada di dunia ini ajaran yang seperti ini. Saudara. Makanya saya percaya firman Tuhan ini kebenaran. Amin, saudaraku. Tidak ada yang mengajar luar biasa seperti ini. Berkati musuhmu. Kenapa? Karena kamu itu dipanggil untuk diberkati. Dan kamu diberkati, berkati. Bahkan orang yang menganiaya kamu, berkati dia. Doakan dia, ampuni dia. Itulah baru anak-anak Tuhan, amin saudaraku. Mungkin Anda belum sanggup ke sana, masih manusia baru lahir. Tapi harus bertumbuh ke sana, saudaraku. Saudara kan harus bertumbuh ke sana. Ya. Bayangkan, saudara, saya khotbah berkat aja beda loh. Ya bukan sombong lah. Kadang-kadang saya geli telinga saya kalau dengar khotbah berkat itu. Seperti manas-manasi. Semakin kau beri banyak, kau akan menerima banyak. Walaupun ayatnya ada. Tapi geli kadang telinga saya. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Itu kalau ngajar tentang iman oke. Walaupun kita lagi pas-pasan. Tapi karena kita rindu mau mengasihi Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Percaya Tuhan memberkati hidup kita. Karena itu janji Tuhan, kamu dipanggil untuk diberkati.
Tapi diberkati ini bukan untuk engkau habis-habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, saudaraku. Anak Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Ya kemarin di Kersel kan kita sempat bahas itu juga kan. Sampai ketawa, sampai itu Ayu sama Yulio kan. Sekaya-kayanya kita itu loh. Tidur ya, tempat tidur ya cuma satu ya. Masa kita tidur di 5 tempat tidur ya. Sana sini. Kamar juga satu, cukup satu. Mau kamar sana gimana caranya? Kadang inilah ya. Jadi anak-anak Tuhan itu saya berdoa di sini, anak-anak Tuhan semua kaya raya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, amin, memberkati sesamanya, bahkan musuhnya berkati. Praktekkan coba saudara. Praktekkan. Ada orang yang kau benci, praktek ya pulang dari sini ya. Maksudnya bukan kamu nggak enakan lah sama orang itu ya. Coba kasih berkat sama dia. Kalau nggak punya uang doakanlah, doa aja gratis ya. Tuhan aku berdoa buat dia ya Tuhan. Yang sudah bikin aku nangis, yang bikin aku jengkel, aku berdoa buat dia ya Tuhan. Berkati dia, berkati kerjaannya. Tuhan coba praktek, itu anak Tuhan beneran barusan. Itu bener-bener ya anak Tuhan manusia rohani. Oke, wah waktu ya cepat. Saya tidak panjang-panjang. Terus di ayat yang di surat yang sama dan rasul yang sama, Petrus nyatakan di ayat yang lain. Coba 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dulu mungkin. 20. 19 dulu biar lebih jelas. 19. Nah, tentang penderitaan. Lah tadi itu saudaraku ya, saya akan hubungkan penderitaan yang dimaksud ini bukan penderitaan yang bagaimana lah ya saudaraku ya, misalnya miskin tidak bisa makan ya. Kalau miskin karena malas, ya Alkitab sudah mengingatkan kalau malas itu miskin tuh saudaraku. Ya, dan malas itu dosa sebetulnya. Sampai firman Tuhan ngomong, belajarlah kepada semut, ya toh, supaya kamu rajin ya kan. Jadi ini bukan penderitaan karena kita malas, kita mencuri, ya, kita berbuat dosa akhirnya menderita. Yang dimaksud di sini ada penderitaan karena Kristus. Coba ayat 19, 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sadar, ini kehendak Allah, aku anak Tuhan. Aku dicaci maki, aku dijahati. Tadi firman Tuhan ngomong, jangan balas dengan kejahatan, caci maki, tapi berkati dia. Sadar, oh ini kehendak Tuhan, aku anak Tuhan, harus jadi berkat. Aku diberkati untuk memberkati. Ya ini, itu adalah kasih karunia, saudaraku. Kalau orang yang memiliki kasih karunia ketika menyadari hal ini. 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi bedakan menderitanya karena berbuat dosa. Korupsi, masuk penjara. Ini cobaan Allah, gondolmu cobaan Allah. Iku karepmu dengklik itu ya, maumu sendiri, itu nafsumu, serakahmu sendiri. Dan kamu harus tanggung itu, dan kamu harus bertobat dari itu. Bukan ini yang dimaksud menderitanya, menderita terima pukulan, terima akibat karena dosanya. Batuk-batuk enggak sembuh-sembuh. Dadanya sesek, maaf, rokoknya kereta api. Oh, ini cobaan Tuhan. Ini ujian gondolmu. Iku saking serakahmu yang rokok sepur kereta api enggak berhenti-berhenti ya. Kapan berhenti di stasiunnya? Orang Jawa bilang kalau rokok enggak selesai nyepur namanya. Akhirnya, misalnya kemarin yang India ini sempat saya sharing-sharing juga ya. Ya Den masih baru kan tanya ngerokok masalah apa. Saya cerita waktu itu ada jemaat yang meninggal, jemaat lama saya ya. Tanya kan yang calon istrinya kan jemaat saya dulu kenal, lu mana sudah meninggal, kenapa ya? Ngerokoknya kayak kereta api, enggak berhenti-berhenti ya. Kena jantung, macam-macam komplikasi sudah. Masih muda. Paling di atas saya berapa tahun, sudah bablas lah. Apa anak Tuhan, saya kan malu ini yang lagi nginjili yang dari saudara dari Hindu kan. Ngerti anak Tuhan kok gini, saya kan akhirnya terpaksa harus jelasin gitu loh. Ya kita sudah terima Yesus jadi anak Tuhan, diampuni dosanya, tapi masing-masing bertanggung jawab untuk membangun dirinya, mau nurut firman, mau bertumbuh apa enggak gitu loh. Kalau masih hidup dalam daging, ya upah dosa maut. Ya itu bukan hukuman Tuhan, anak Tuhan sudah tidak ada hukuman loh, jangan salah. Roma 8 di dalam Kristus ayat 1 tidak ada lagi
Jadi saudara, penghukuman di dalam Kristus tidak ada lagi. Makanya kalau ada anak Tuhan ngalami masalah, oh hukuman Allah, tidak ada, azab Allah. Itu bukan ajaran Kristen. Yang ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh corona ini, hukuman Tuhan tidak. Saya kan pernah khotbah itu. Tapi manusia ngalami azab, ngalami penderitaan, ngalami bencana, malapetaka, sakit penyakit, akibat dosa. Karena berbuat dosa. Makanya dosa kita diampuni, tapi akibat dosa yang kau lakukan. Makanya kalau ada anak, ya harus ditanggung. Kalau ada anak Tuhan menipu, masuk penjara, ya kita layani. Dilayani minta ampun pada Tuhan, datang pada Tuhan, sadar, bertobat, berubah, enggak nipu lagi. Tapi yang tetap masuk penjara. Ya itu sebagai hukuman dan itu sebagai bentuk. Saudara tahu enggak, penjera itu bahasa Malaysia dari penjera, supaya jera. Tapi yang hukum bukan Tuhan, yang hukum pemerintah. Jadi jangan salah, kita anak Tuhan dikasihi Tuhan, amin. Supaya Anda ngerti bapakmu baik. Tapi kalau ada akibat dosa, itu bukan hukuman Tuhan. Itu akibat dosa. Kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, itu bukan pujian, itu bukan kasih karunia. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Menderita karena apa? Berbuat baik. Kalau yang tadi menderita karena apa? Berbuat dosa. Itu bukan pujian. Itu bukan kasih karunia. Kamu anak Tuhan enggak seperti itu. Tapi kamu anak Tuhan karena kamu berbuat baik. Kamu melakukan yang baik. Tapi ternyata kamu harus menderita karena itu. Maka itu adalah 1, 2, 3 kasih karunia pada Allah. Itu menjadi persembahanmu pada Dia. Tahu enggak saudara, persembahan itu enggak bicara uang. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, tidak bercacat, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Waktu engkau melayani Tuhan, waktu engkau melakukan firman Tuhan, waktu engkau berbuat baik kan melakukan firman Tuhan. Engkau taat kepada Tuhan dan karena itu engkau menderita. Kau sedang mempersembahkan persembahan hidupmu kepada Tuhan. Itulah kasih karunia kepada Allah. Itulah dupa yang harum untuk Tuhan. Amin saudaraku? Itu. Dan banyak di Alkitab contoh-contoh mereka yang taat firman Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan harus menderita. Dan itu kasih karunia pada Allah, itu memuliakan Tuhan. Abraham, maaf saudaraku, ini arkeologi itu menemukan Abraham itu tinggal di suatu kota besar, Ur Kasdim ya, itu metropolitan waktu itu. Ditemukan di arkeologi itu rumahnya besar-besar, lantai 2 ya, tingkat-tingkat itu. Dan Alkitab mencatat Abraham punya berapa pegawai? Kalau baca, tahu enggak? 430-an. Ya. Nah, jadi Abraham itu punya hamba-hamba, budak-budak sampai 430 orang. Bayangkan, tinggalnya orang segitu banyak di mana? Itu ikut Abraham semua loh. Berarti sebelumnya itu aja Abraham tinggal dengan keluarga besarnya. Tuhan ngomong, Abraham keluarlah kamu dari sana keluargamu, dari negeri kelahiranmu, keluar ikut aku ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Jangan dipikir Abraham lagi susah di situ. Abraham lagi di PHK di situ. Abraham lagi sulit cari uang di situ sampai harus pindah ke tempat yang lain untuk cari penghidupan yang lebih baik. No. Abraham adalah keluarga yang kaya raya, super duper. Super kaya. Terbukti Alkitab ngomong dia keluar tuh bawa hamba, bukan anaknya loh, bukan kerabatnya loh, itu pegawainya. Saya pegawai 15 saya merotol sekarang tinggal kena corona tambah nih, ada satu mau balik lagi, belum bisa dulu ya nerima. Ampun saudara ya kondisinya. Itu tinggal 8 sekarang punya, 10, 8. Saya dihitung separuh, 8,5 kadang bantu kadang. Abraham 430 dan itu baru Abraham saja, belum Lot. Lotnya kan belum, kan ikut juga ponakannya itu. Makan rombongan yang besar. Dan Abraham waktu itu luar biasa, keluarga yang cukup kaya raya, cukup berada. Tapi Tuhan memanggil dia. Dan saudara tahu enggak,
Waktu Abraham taat kepada Tuhan, Anda pikir, wah dikasih rumah yang lebih gede, ya kan? Ur-Kasdim tuh arkeolog menemukan itu rumahnya gede-gede. Sampai lantai 2 untuk tempat tinggal hamba-hamba segitu, saudaraku. Ya itu saya tidak bisa bayangkan betapa besar rumahnya itu. Waktu Abraham taat kepada Tuhan, dia meninggalkan tanah negeri kelahirannya. Dia keluar, itu perjalanan demi perjalanan, saudaraku. Bapaknya mati, ya. Terus kakaknya mati, Lotnya kan akhirnya yatim ikut Abraham. Terus sampai ke negeri yang ditunjukkan Kanaan, tahu enggak? Ke negeri yang berlimpah susu madu. Sampai sana terjadi kelaparan. Paceklik. Loh, saudara kalau jadi Abraham gimana? Ngomel-ngomel? Marah-marah sama Tuhan? Kecewa? Katanya berkat. Katanya anak Tuhan kalau taat diberkati. Katanya aku udah ninggalkan kekayaanku, ninggalkan tanah negeri kelahiranku, sampai sini kering kerontang. Apakah Abraham seperti itu? Abraham taat. Abraham jangan di sini dulu. Tanahnya yang aku siapkan ini sedang pagebluk penyakit ya, paceklik. Kamu muter kemana? Mesir ya? Mesir. Ke Mesir itu kan dekat Sungai Nil. Wah, subur ke sana. Wah, lumayan lah. Sampai sana ternyata apa, saudaraku? Istrinya direbut, diculik, direbut. Sama. Ya apa? Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara dan saya lah jadi Abraham. Makanya Abraham ini bapak orang beriman. Belum tentu Anda. Ya toh. Tadi lagunya tadi. Janjimu ya Tuhan. Apa? Refnya tadi. Tak pernah terlambat. Kuasamu terlebih. Apa pasti bisa nyanyi seperti itu? Tuhanku terlebih besar. Tak pernah. Banyak orang, Kak Yesus-Yesusan, kenapa ikut Yesus kok hidup? Itu loh, makanya kalau Anda tidak memiliki cara berpikir menderita karena Kristus, tidak tahan jadi orang Kristen, saudara. Saya bersyukur yang India ini Raj namanya ya, sulit Raja Singh, siapa gitu loh, sudah yang pendek aja gitu. Raja Singh angel, terus Vicky, gak mau aku kalau manggil Vicky, dia pasaran itu yang diajari akhirnya Raj ini. Itu aja tulisannya bukan RAJE, saudaraku. Oh, bocornya kok lain. Tak kasih channel ini nanti suruh lihat. Saya ngomong jelasin ke dia, oh kalau gitu jadi Kristen ini bukan sekedar pindah agama. Pelan-pelan saya bimbing. Benar-benar harus menyerahkan hidup, mempercayai Tuhan dan menyerahkan hidup pada Tuhan. Belum nanti saya ngajarkan juga, Yesus sudah menderita, dia ngerti belajar, oh begitu. Tapi kan setelah kita belajar Yesus menderita buat kita, nah sekarang kita mau enggak membalas cintanya Tuhan, menderita untuk dia, saudaraku. Saudara tahu enggak, kalau pernikahan, ya nanti kalau ada pernikahan, kelihatannya tahun ini ada 2 yang kita berkati ya, selain yang sedang nunggu antrian ini, sama India nanti mau kawin juga di sini saya. Satunya jemaat saya lama soalnya, jadi ketemu lagi. Mau jemaat sini Pak, ya sudah enggak apa sekalian silakan. Nah, saudara tahu enggak dalam, Mas juga enggak tahu, mungkin kalau nyela-nyela enggak tahu. Saya berakhir Pak, tanggal 31, jalan tutup tahun ya. Jadi, saudara enggak, pernikahan itu yang penting apanya, saudara? Resepsinya saya mau tanya. Resepsi gede-gedean buat apa? Acara pemberkatan nikahnya, oke, tapi dari pemberkatan nikah itu yang paling penting di mananya, saudara-saudara? Ikrar janji nikahnya itu. Aku berjanji. Oh, saya waktu ngomong itu bisa nangis, saudara. Ya, aku akan menyayangi kamu. Aku akan merawat kamu. Mencintai kamu seumur hidupku. Dan tidak ada yang lain. Terus dia berjanji, aku berjanji akan menafkahi kamu. Oh ya, istriku, terima kasih. Dia janji, dibuktikan hari ini. Ya, saya dinafkahi istri saya, ya kan kerja dia. Ya kan, nah misalnya kan gitu. Saya balik, sering ketawa. Kamu enak dinafkahi Dennis. Saya dinafkahi ini. Lah kan janji nikah. Jadi saling berjanji, itu kekuatannya di situ sebenarnya.
kekuatannya di situ. Ketika kita mengucapkan janji saling ada firman Tuhan, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka belum hafal ayatnya aja Mas Yuko ini ya. Belum praktek-praktek ini Saudara. Ya apa Saudara ya? Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka belum berjanji, berkomitmen. Itu kan pernikahan, bicara pernikahan. Berkongsi, berjanji, ayo kita hidup. Joshua kok lihat papa, jangan dulu ya, dia oke kok, dia aku kok harus sukses dulu, mapan dulu, dia lain. Walaupun yang antri banyak, tapi ada penerusnya Pak Hari, katanya Pak Agung nggak ada penerusnya, ada anak saya, enggak kalah, urapannya mengalir, yang antri banyak. Saya sampai mana tadi? Kebanyakan bercanda ini sampai berjanji. Jadi ada ikatan janji. Kita akan mengarungi hidup ini bersama-sama. Wah, komitmen. Tapi ketika satu mulai mencederai janji, saudaraku. Nah itulah makanya kekuatan pernikahan itu di janjinya ini tadi, saudaraku. Komit enggak dengan janji ini, saudaraku. Nah demikian juga nanti dengan baptisan. Ya, minggu depan kelihatannya kita persiapkan juga untuk baptisan ya. Jangan kaget minggu depan saya pakai face shield ya. Nanti pemberkatan nikah pakai face shield. Jadi kalau ada pemberkatan nikah sekarang ini, kalau saudara abadikan keren ini. Jadi kelihatan ya ketika pendetanya pakai face shield, face shield, pelindung muka, wah ini pemberkatan nikah waktu pandemi, corona. Supaya enggak muncrat waktu doakan. Malah ada yang nyarankan kemarin Bu Wali Kota kita pertemuan, kalau Pak Pendeta kalau konseling kalau bisa pakai face shield kalau konseling. Oh iya ya, saya baru beli sana. Kemarin konseling baptisan juga karena ikut soalnya calonnya ibunya ikut supaya mereka karena ikut baptis juga sekalian. Iya saya kok baru ingat makanya saya baru beli face shieldnya. Jadi sambil konseling. Puji Tuhan. Ya, itu pun waktu baptisan itu sebenarnya bukan masalah masuk kolam, dicelupkan air, dibaptis, bukan itu yang penting. Tapi adalah komitmennya, ikrarnya di hadapan Tuhan bahwa kita, makanya ada doa untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Jadi saling berjanji. Tuhan Yesus sudah berjanji, engkau adalah umatku. Aku mengasihimu, aku akan menebus dosamu, aku adalah juru selamatmu. Ya, Yesus berjanji dan kita berjanji juga, aku mau percaya kepadamu. Ini kan ada janji, saudara. Ya, jadi bisa berjalan bersama, bisa menjadi umat Tuhan itu karena kita berikrar. Sebenarnya bukan masalah baptis. Banyak loh orang, ini puji Tuhan sih, Rats ini paham. Oh, jadi saya nggak sekedar pindah KTP, pindah agama. Saya perlu komitmen. Iya. Dan di kita maaf nggak ada andai kata kamu melanggar komitmenmu, halal darahnya, murtad, bunuh, nggak ada di kita. Itu urusan kamu dengan mempelai surgawimu. Tak jelasin tentang mempelai. Kita ini anak-anak Tuhan, orang Kristen ini mempelai loh saudaraku. Mempelai wanita. Yesus mempelai prianya, kita punya mempelai surgawi. Ya kalau menciderai janji ya nggak perlu pendetanya marah, buat fatwa, bunuh, haram. Itu urusan kamu dengan mempelai surgawimu. Dan saya percaya kalau kita sudah percaya Yesus menjadi miliknya Yesus, nanti lain kali kita akan belajar itu. Tidak akan hilang, saudara. Benar kok. Dirham yang hilang, dicari sampai ketemu. Saya ngomong kapan itu ya? Domba yang hilang. Tuhan biarkan 99 aja ditinggal untuk pergi mencari satu yang hilang sampai ketemu. Sering ngalami kan, amin? Kamu sempat pakai kerudung, sempat belajar agama Islam. Enggak bisa kan? Karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidupmu. Amin Mbak Sri? Nang Baliyo Sri, waktu kamu ngalami saya doa, Nang Baliyo Sri. Karena sudah jadi miliknya Tuhan. Bahkan yang luar biasa, saya minggu lalu yang ngomongnya, anak Tuhan. Cerita tentang anak yang terhilang. Anak itu kelihatannya kan enggak dicari bapaknya kan. Tapi namanya anak pasti kembali kepada bapaknya. Dan yang mau menikah ini nanti ini kesaksian yang luar biasa loh. Dia juga sempat menikah pindah agama kan, terus karena bercerai maaf ya. Terus singkat cerita ya sudah punya anak, pindah ke seberang. Makanya dua-duanya KTP-nya ini lain agama, makanya satunya Hindu, satunya Muslim karena pindah. Dulu anak Tuhan, sekarang kembali karena saya sudah bisa ngikuti yang sana gitu ya. Tetap walaupun ke sana pun enggak bisa, mau belajar agamanya itu enggak bisa masuk gitu loh.
Ya karena anak Tuhan, ya sempat hilang, ya bisa. Ya anak aja bisa hilang kan, dirham bisa hilang, domba bisa hilang, anak juga bisa hilang. Tapi pasti itu kembali, saya percaya itu kok. Orang mau katakan itu Calvin atau apa, itu kan seperti mazhab, tapi saya percaya firman Tuhan. Nanti lain kali kita bahas itu, pasti kembali. Nggak usah takut, saudaraku. Ya, kalau punya keluarga yang mungkin lagi terhilang, kalau benar-benar dia miliknya Tuhan Yesus, dia anaknya Yesus, anaknya Bapa di surga, pasti kembali. Amin, saudaraku. Dan terbukti nanti yang nikah ini kembali, malah satu keluarga. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya ini saudaraku, kita nggak usah takut menderita. Ya. Dan ayat yang terakhir, karena waktu ya, saya mau kasih satu ayat terakhir. 1 Petrus pasal 4, saya pernah ngomong ini, tapi enggak sempat saya bahas secara singkat. 1 Petrus 4 ayat 1, satu ayat aja, setelah itu kita tutup. Kenapa menderita di dalam Kristus itu penting? Menderita dalam Kristus itu penting. Jadi, 1, 2, 3, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dan saya cek bahasa Yunaninya sark juga. Sarki malah. Sark, daging, badan, daging. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Senjatanya apa, saudaraku? Kita bukan pedang, senjata kita bukan pistol, bukan bom, senjata kita apa? Dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang apa? Maksudnya pikiran apa? Penderitaan. Coba saya ulangi ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya saudaraku. Jadi Yesus itu sudah memberikan teladan bagi kita, bahwa dengan penderitaan badaninya ini, ya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, ada keselamatan, ada kehidupan, ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi ternyata dosa itu, saudaraku ya, dulu pernah statementnya, obatnya itu kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu dari Tuhan. Kalau dari kita, obatnya dosa, kita melawan dosa, itu kan Tuhan menghapus dosa kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal ya. Bicara anak, karena yang mati di salib ini istilah itu kan menjelaskan bahwa bukan Bapa yang mati di kayu salib ya. Bapa, firman-Nya menjelma jadi diutus yang menjelma jadi manusia, firman yang keluar dari Bapa jadi manusia, menjadi pribadi Yesus, sebagai manusia mati, badannya ini dipecah-pecahkan, makanya kalau perjamuan kudus harusnya kita harus, tapi enggak dulu deh. Pecah-pecahkan oleh bilur-bilurnya, by his wounds, oleh luka-lukanya kamu telah disembuhkan, kita diampuni dosa kita, itu dari Tuhan, dari pihaknya Tuhan. Nah dari pihak kita, Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus. Sudah mencurahkan darahnya, tubuhnya sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Penderitaan badani ini loh, Kristus telah menderita penderitaan badani untuk keselamatan buat kita. Kamu pun harus punya senjata seperti itu. Dengan cara berpikir seperti itu. Karena apa? Ternyata barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ternyata untuk berhenti berbuat dosa, orang harus ngalami penderitaan badani. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Kalau ada yang tidak setuju, enggak ngelawan saya, enggak. Ini firman Tuhan, silakan dihadapi. 1 Petrus 4 ayat 1. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia akan telah berhenti berbuat dosa. Makanya kenapa orang Kristen sudah jadi anak Tuhan, kenapa aku kok enggak berhenti berbuat dosa? Karena kamu enggak mau mati dari dagingmu. Kamu enggak mau menderita badani. Kamu hanya mencari kenikmatan buat badan kamu. Ini manusia duniawi kan. Kita kan harus jadi pneumatikos, manusia rohani. Ini sarki. Sarkinya harus, tapi saya enggak ngajari asketisme ya. Jadi menyakiti tubuh ini bukan itu. Minggu lalu kan sempat saya kasih contoh, paling gampang kan di Kersel kemarin juga bahas puasa. Contoh ini ya, puasa kita ini bukan supaya masuk surga. Puasa kita ini supaya dapat pahala. Oh no, kita sudah disediakan berkat berlimpah oleh Tuhan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin.
Itu Tuhan berkati kita. Tapi kita misalnya puasa. Ini contoh, saya memberikan contoh siapa minggu lalu? Yohanes Pembaptis. Ya di Kersel, ya saya jelaskan kan anaknya siapa? Yohanes Pembaptis, Imam Zakaria. Imam, dia pemimpin dari golongan Abia. Jadi pemimpinnya loh, imam aja pemimpinnya dia, kelompok Abia. Berarti ini bayangkan dia punya kedudukan yang tinggi, termasuk berkecukupan. Tapi karena panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia pergi dari keluarganya, dari imam. Harusnya imam, jadi imam kan harus membaptisnya keluarga Lewi, Imam Zakaria. Tapi dia ke padang gurun. Bajunya, jubahnya dari bulu onta. Tidak pakai pakaian dari sutra. Tidak pakai kain, pakai bulu onta. Kenapa sih? Makanannya belalang dan madu. Maaf. Makanannya belalang dan madu. Itu bukan sesuatu yang dibeli. Jadi kalau mau makan harus cari belalang. Harus cari madu. Dengan kata lain, ini loh menderita karena apa? Dia harus ke padang gurun untuk menggenapi firman Tuhan. Karena di dalam Yesaya 40 tidak salah ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia harus menggenapi itu. Ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Gitu. Jadi mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia untuk melayani Tuhan, dia harus ke padang gurun. Dia harus tinggalkan kenyamanannya, zona nyamannya. Gitu. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak mau menderita. Hanya mau cari senangnya, mau cari enaknya. Yang dipikir gimana caranya kaya, gimana caranya uangku banyak, gimana kedudukan tinggi. Walaupun itu tidak salah, tapi kalau pola pikirnya, coba dibalik. Gimana caranya ya? Saya lagi mikir, nanti renovasi itu ya. Gitu loh. Rumah Tuhan yang lagi rotok bogrek. Lagi mikir. Jadi cari uang tapi bukan untuk gimana nanti aku bisa keliling-keliling dunia ya. Oh sorry. Keliling dunia enggak salah nanti kalau ada waktunya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Gimana ya? Coba saudara pernah punya pikiran seperti itu enggak? Itu penderitaan yang seperti itu loh maksudnya. Kan enggak ngajar Anda menderita yang kayak apalah saudaraku ya. Kak, silahkan punya banyak uang, saya senang. Tapi Anda pikirkan uang ini gimana untuk dipakai. Membantu sesamanya, ya, memberkati orang-orang yang membutuhkan, bahkan musuh pun tak berkatinya dia, biar dia dijamah Tuhan. Ini cara berpikir, ini salah satu contoh seperti itu. Harus mempersenjatai pikiran seperti itu. Lepas dari dosa keserakahan. Banyak orang muncul keserakahan apa? Karena tidak mempersenjatai pikirannya dengan pikiran Kristus, pikiran yang menderita seperti ini. Ya, saya sampai di sini karena waktu, tapi inilah saya berharap kita bisa mengerti ini saudaraku ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil bukan hanya untuk memperoleh berkat, tapi kita anak-anak Tuhan dipanggil juga untuk menderita di dalam Kristus. Dan itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin saudaraku, dan inilah senjata kita. Saya akan perdalam minggu depan. Nanti di Kersel saya undang, kita akan perdalam gimana sih menderita badan ini kok bisa menjadikan kita manusia rohani. Mematikan sarki kita nih, daging kita ini. Dan kalau saudara tidak ikuti ini saudaraku, saya khawatirnya itu ini akhir zaman saudaraku. Saya belum khotbah akhir zaman, kalau saudara tahu tentang akhir zaman, keadaan itu tidak usah jauh-jauh lah, 2 Timotius pasal 3, Paulus mengatakan, hari-hari yang terakhir itu keadaan tambah sukar, sulit, berat. Nah kalau kita anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan diri kita, tidak kuat saudaraku. Makanya maaf ya, saya tidak nakut-nakuti. Alkitab mencatat, dan kata salah satu angka di Alkitab yang lumayan banyak itu sepertiga. Sepertiga malaikat jatuh, Lucifer dan ante-ante jadi iblis itu. Saya sudah ngajar, iblis itu bukan diciptakan. Tiba-tiba jadi iblis, enggak, dia malaikat karena jatuh berontak jadi iblis. Sepertiga. Dan Wahyu mencatat sepertiga bintang-bintang. Itu siapa? Anak-anak Tuhan. Sepertiga bintang-bintang di langit nanti akan jatuh. Saya nakut-nakuti, saya berharap sepertiga bintang yang jatuh bukan saudara dan saya.
bukan termasuk bilangan itu. Amin, saudaraku. Saudara tetap jadi bintang-bintang yang bersinar, kata Daniel, di tengah-tengah kegelapan dunia, di akhir zaman, bintang-bintang yang bersinar, memberikan penunjuk jalan bagi orang-orang yang membutuhkan jalan kebenaran sampai kepada Yesus. Ini peringatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Minta maju ke depan. Oh Rama Syakara lama. Kira mata kana lama Syakara. Kira lama. Jesi. Oh Rama Syakara. Mari kita berdoa, saudara, kita berdoa. Singer bisa bantu saya maju nyanyi. Kita mau menjadi seperti Yesus. Kita mau dibentuk. Kita mau bertumbuh. Dan patokan kita, patron kita, teladan kita, tidak ada yang lain selain manusia Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan juga manusia. Menjadi manusia, menjadi teladan buat kita. Menjadi manusia untuk mengorbankan nyawanya, dirinya. Menjadi korban penebusan bagi setiap umat manusia yang berdosa. Dan Dia Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, membebaskan kita. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Mari sama-sama pujikan pujian lama ini, saudara. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kau di dalam pikiran, perkataan, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, perbuatan. Sekali lagi, yang kurindukan, apakah yang dirindukan kita selama ini? Kebanyakan kita merindukan kapan aku kaya, kapan aku naik pangkat, kapan hidupku enak. Tetapi pujian ini ngajar kapan kita merindukan kan pribadimu. Kita rindu seperti Yesus, diubah hidup kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Yang kudambakan menjadi seperti Kau di dalam perkataan, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari yang rindu sama-sama katakan, menjadi seperti Yesus, seperti Kau. Menjadi seperti Yesus, seperti Kau. Menjadi sempurna seperti tema gereja kita. Diserupakan dengan Yesus, sempurna dalam ruhi. Mari saudaraku, ambil waktu sejenak saudaraku. Melalui pujian ini saudaraku, kita renungkan. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, hanya Kau. Mari hati kita tertuju pada Yesus. Yesus, nyatakan pribadimu. Inilah yang harusnya menjadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Pribadi Yesus ada dalam hidupnya. Yesus tinggal dalam hidupnya. Yesus menjadi Raja, Tuhan atas hidupnya. Yesus yang rela menderita. Oh haleluya. Seperti firman Tuhan katakan, Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun juga harus punya pikiran yang demikian.
dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sama-sama menjadi seperti Yesus. Menjadi. Mari bangkit berdiri saudaraku sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kerinduan kita menjadi seperti Kau, menjadi sempurna, oh, sempurna dalam seluruh, menjadi seperti Yesus, oh, menjadi seperti Kau, menjadi. Ini kerinduan kita saudaraku. Yesus yang kaya rela jadi miskin. Oh haleluya, supaya anak-anaknya yang miskin jadi kaya. Yesus yang tidak berdosa rela menderita untuk dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Itulah Tuhan Yesus kita menjadi teladan. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Tuhan Yesus, seperti Kau, jadi sempurna seperti Yesus, tidak dikuasai dagingnya, dalam rupa manusia, walaupun menjadi manusia seperti kita, dia dicobai juga seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Mari kita mau meneladani Tuhan Yesus. Yesus juga sebagai manusia mengalami penderitaan manusia alami. Dia ngerti rasanya dikhianati, dia ngerti rasanya dibohongi, dikhianati Yudas. Dia ngerti rasanya ditinggalkan. Pernah banyak orang murid-muridnya meninggalkan dia. Pernah juga tidak ada makanan. Dia berkata, Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, kota ke kota yang lain, untuk berbuat baik, kata firman Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan kerajaan Allah. Itulah yang Yesus lakukan, itulah menderita sebagai anak-anak Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin, dia yang mulia rela jadi hina. Tadi contoh Abraham, dia tinggalkan kenyamanan hidupnya untuk pergi ke negeri tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Yohanes Pembaptis, keturunan imam besar, keturunan imam, ayahnya Imam Zakaria, harus dia meninggalkan untuk mengikuti panggilan Tuhan ke padang gurun. Makanannya madu dan belalang, pakaiannya bulu onta. Inilah contoh-contoh mereka anak-anak Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan yang sejati. Inilah orang-orang yang mempersenjatai dirinya dengan pikiran yang rela menderita. Mempersenjatai dirinya dengan pikiran yang siap menderita, penderitaan badani. Karena barang siapa yang menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak berhenti-berhenti berbuat dosa? Kenapa banyak anak-anak Tuhan masih hidup di dalam dosanya? Karena mereka tidak mau menderita. Mereka anti menderita untuk Tuhan. Mari saudaraku, Yesus jadi teladan kita. Karena penderitaannya, anugerah keselamatan dilimpahkan buat seluruh umat manusia, buat kita semua. Itulah kita dipanggil untuk peroleh berkat, untuk memberkati. Anda sudah diselamatkan, Anda sudah diberkati, Anda sudah dikasihi Tuhan. Bagikan kasih itu. Makanya kenapa Alkitab mengajar untuk Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lawan dengan kebaikan, lawan dengan kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi Anda.
Tuhan baik dalam hidupmu. Orang-orang yang mengerti, mengenal kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dia akan baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dia akan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Karena dia telah menerima kasih dari Tuhan itu. Karena dia dipanggil jadi berkat. Dia sadar aku harus memberkati orang-orang ini. Bahkan yang memusuhi aku mau memberkati dia dengan kasih Allah yang aku terima. Dengan kebaikan Allah yang aku terima. Inilah manusia rohani itu. Inilah anak-anak Tuhan itu. Inilah manusia roh itu. Mari saudara sebelum kita akhiri tempat ini. Kita enggak hanya dengar firman Tuhan. Kita hanya sekedar ngisi waktu beribadah. Tapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, kuasa-Nya. Dan kita diubahkan. Kita akan menjadi seperti Yesus. Haleluya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna, sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi yang rindu diubahkan hidupnya di zaman Tuhan, katakan sama-sama. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna, sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan datang ke gereja, bukan ibadah yang sejati bukan duduk mendengar khotbah. Ibadah yang sejati bukan baca Alkitab, bukan berdoa. Itu kegiatan rohani, kegiatan agamawi. Tetapi ibadahmu yang sejati adalah ketika kau mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Oh, pakailah aku untuk menjadi berkat, karena untuk itulah aku dipanggil, karena untuk itulah aku diberkati, supaya aku memberkati orang-orang yang ada di sekitarku. Aku berikan hidupku Tuhan kepadamu, pakailah aku Tuhan. Oh, menjadi seperti Yesus dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yesus adalah teladan kami. Yesus akan menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, Ucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, mengerti akan panggilan Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Dan dipanggil untuk bagikan berkat ini. Bahkan buat orang-orang yang jahat, yang mencaci maki kami. Kami harus memberkati mereka karena kami diberkati. Itulah panggilan menderita untuk Kristus. Itulah yang panggilan seperti Kristus untuk menderita. Menderita karena taat kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan kemuliaan Allah dinyatakan buat anak-anak-Mu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita tinggalkan tempat ini, buat saudara yang ada di rumah, kita mau selesaikan ibadah kita dan kita mau mengucap syukur, kita mau buka tangan kita. Ini langkah iman, ini adalah tanda kita mau percaya. Kita percaya ini adalah langkah iman kita, kita buka hati kita buka tangan kita kepada Tuhan, kita percaya Dia baik, sangat baik, dan Dia mengasihi kita semua berlimpah-limpah, dan Dia menyertai kita senantiasa.
dan tidak akan pernah meninggalkan kita, bersama kita sampai selama-lamanya. Menjadi kekuatan hidup kita, pertolongan hidup kita, pelindung kita, penghibur kita. Percayalah, percaya saudaraku, Dia selalu bersama kita. Dia Immanuel, God be with us, Allah yang selalu bersama kita, menyertai dari sekarang bahkan selama-lamanya. Yang percaya Tuhan bersama kita, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita semua, amin.